Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Nah adik-adik yang sudah mau siap memuji Tuhan, yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom Mikaela, kamu sedang apa? Seru sekali sepertinya. Shalom Kak, aku sudah membuat bagian part 1 dari Lego ini, tetapi belum berbentuk mobil. Coba kakak lihat buku panduannya. Ini Kak, lihat. Mobil ini keren sekali kalau sudah jadi semuanya. Wow, dirancang bagus sekali oleh pembuat Lego ini ya Kak Jepri ya. Benar sekali Kak Durman. Semua sudah direncanakan dan disiapkan bagian-bagiannya. Kakak juga punya cerita nih adik-adik tentang rencana Allah yang luar biasa dan disiapkan sejak Adam Hawa mulai berdosa. Wah, pasti seru sekali Kak Durman ceritanya hari ini. Yuk adik-adik yang mau mendengarkan ceritanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga hari ini Bapa. Pada hari ini Bapa, kami berkumpul kembali, kami mau beribadah kepadamu dan kami juga mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anakmu siap dan memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus riding on a donkey. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Wave the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus rising up in glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. He's alive, let's tell the world his story. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, serta Alkitab adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk! Alkitab bukan buku yang biasa, tetapi itu semua tentang Tuhan dan cerita bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Mungkin adik-adik berpikir Alkitab adalah daftar aturan dan nama-nama yang panjang, tapi tidak seperti itu adik-adik. Atau adik-adik berpikir penuh dengan sekelompok orang yang sempurna yang mengikuti aturan Tuhan. Tapi adik-adik, Alkitab adalah kumpulan dari cerita, puisi, surat, dan bahkan kumpulan lagu-lagu yang semuanya menceritakan tentang satu cerita besar dan dikumpulkan satu cerita di dalam sebuah buku besar. Dan apa yang ditulis semuanya adalah benar, seperti misalnya bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia ini dan semua di dalamnya. Sejak awal penciptaan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu memang sangat baik. Sangat sempurna Kak Jepri. Lalu terjadilah manusia pertama Adam. Dan Allah membuat keputusan yang mengakibatkan dosa. Sehingga hubungan Allah dan manusia pun terputus. Itu sebabnya Allah memberikan hukum Taurat kepada orang-orang pilihannya agar mereka berbalik dari perbuatannya yang salah itu kepada perbuatannya yang menuruti hukum Allah. Dari generasi ke generasi mereka selalu gagal dan tidak ada yang dapat melakukan hukum tersebut. Dan juga cerita tentang Yesus anak Allah. Di dalamnya pun juga ada banyak cerita yang ditulis oleh berbagai jenis orang. Satu hal yang hebat tentang Alkitab adalah semua cerita itu datangnya dari Tuhan. Bagian pertama Alkitab disebut Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menceritakan keluarga spesial Allah yaitu bangsa Israel dan bagaimana Allah berjanji bahwa melalui bangsa Israel, Allah akan memberkati seluruh dunia. Untuk membantu mereka melakukan itu, Allah memberikan mereka hukum Taurat atau disebut hukum Allah. Hukum Taurat adalah cara-cara bagaimana bangsa Israel untuk hidup berbeda dengan bangsa lainnya, dengan cara menyambut orang yang berbeda dari mereka dan mengajak mereka untuk ikut hukum Allah. Tapi permasalahannya adalah tidak ada satupun yang bisa mengikuti semua hukum Allah. Hal itu tertulis di bagian pertengahan Alkitab. Orang-orang berusaha sekuat mungkin, tetapi mereka sering kali berbuat salah. Tetapi Tuhan selalu memaafkan mereka dan Tuhan berjanji bahwa akan ada seseorang yang akan datang, seorang raja dan sang penyelamat yang akan mengikut semua hukum Allah dan menunjukkan bagaimana rupa Allah. Adik-adik, bangsa Israel menunggu sangat lama untuk kedatangan raja itu yang juga menjadi penyelamat. Sambil bangsa Israel menunggu, bangsa Israel punya raja-raja yang baik dan juga raja-raja yang tidak baik. Terkadang mereka melupakan keberadaan Tuhan dan mulai menyembah benda-benda berhala. Dan terkadang mereka dikalahkan oleh negara lain. Meskipun Tuhan melakukan hal mujizat seperti
menyelamatkan 3 orang dari perapian yang menyala-nyala, atau ketika Tuhan memberikan pesan untuk para nabi seperti Yeremia dan Yeskiel, atau ketika orang biasa seperti Rut yang diputuskan untuk menjadi keluarga Tuhan, semua cerita itu akan ditulis di Alkitab. Orang-orang mau mengingat semua hal atas apa yang sudah Tuhan lakukan, dan itu bisa mengajar anak-anak mereka tentang Tuhan. Allah itu berkuasa, Allah itu kasih, dan Allah itu baik. Di beberapa cerita Alkitab, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Raja yang hebat, kuat, dan perkasa. Allah itu menyelamatkan umatnya dari bahaya apapun. Ada juga cerita lainnya di mana Allah mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang menjaga anak-anaknya. Atau bisa dibilang seperti gembala yang baik yang merawat dengan lembut para dombanya. Itu semua dari Perjanjian Lama. Bagian selanjutnya adalah Perjanjian Baru. Dimulai dari 4 Injil yang menceritakan tentang Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus hidup dengan sempurna tanpa melanggar perintah Allah sedikit pun. Yesus juga mengajar orang-orang tentang Allah dan menunjukkan bagaimana semua orang harus serupa dengannya. Caranya adalah menolong orang yang miskin dan sakit. Dan Yesus mati di kayu salib karena perbuatan dosa kita dan memberikan kita hidup. Bukankah hal itu luar biasa adik-adik? Allah memang mempunyai rencana besar untuk semua manusia di dunia ini. Dan rencananya pasti akan terjadi. Hebatnya lagi, orang-orang menuliskan dengan jelas cerita tentang Yesus. Dari situlah semakin banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan ada banyak lagi cerita-cerita menakjubkan untuk ditulis. Misalnya, ketika Roh Kudus turun seperti angin di hari Pentakosta, atau ketika Yesus membuat mujizat kesembuhan untuk orang-orang yang ikut Dia, atau bahkan ketika salah satu muridnya Yohanes punya mimpi untuk kejadian di masa yang akan datang, di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga. Orang-orang yang mengikuti Yesus mengumpulkan semua cerita dan hukum Allah dan menggabungkannya menjadi satu. Semua cerita Yesus dan jemaat mula-mula ada di dalam satu buku besar. Perlu beberapa percobaan sebelum semua orang setuju bagian apa saja yang harus diurutkan. Itulah bagaimana kita bisa mempunyai satu buku besar yang disebut Alkitab. Hari ini, banyak orang yang masih membaca Alkitab di seluruh dunia. Karena apa yang jadi kebenaran dari kejadian masa itu, masih tetap jadi kebenaran sampai hari ini. Tuhan selalu tetap sama. Tuhan berbicara ke kita. Tuhan mengampuni kita dan mengasihi kita. Dan Tuhan selalu baik kepada kita. Ketika kita baca Alkitab, kita bisa belajar siapa itu Tuhan dan bagaimana bentuk Tuhan. Alkitab bilang, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Itulah cerita bagaimana Alkitab dibuat. Seperti Lego yang jika selesai disusun akan menjadi sama dengan gambar yang ada di box pembungkusnya atau rencana awal pembuatannya. Yesus sudah direncanakan dan dipersiapkan sejak semulanya ya Kak, agar rencana besar itu bisa terjadi dan Tuhan Yesus adalah bagian utama dari rencana itu ya Kak. Benar sekali Mikaela, seperti Lego yang sudah disiapkan di dalam plastik itu untuk disusun sebagai bagian utama dari mobil itu. Dan untuk membuat suatu bentuk yang sesuai dengan gambar contoh pada box Legonya, kita diberikan buku petunjuk mengenai cara pembuatannya. Dengan mengikuti buku petunjuk, maka kita dapat melihat secara perlahan bagaimana Lego kecil itu akan mulai terbentuk sampai pada akhirnya kita selesai. Lego itu akan berbentuk sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut. Tetapi seperti sekarang Kak, aku belum bisa melihat Lego ini menjadi sebuah mobil. Aku hanya melihatnya sebagai sebagiannya saja. Sama seperti orang Israel pada saat zaman Perjanjian Lama dan waktu Yesus masih hidup adik-adik. Mereka pun masih melihat hanya bagian saja. Tetapi sedikit demi sedikit dari petunjuk mengenai Sang Juru Selamat mulai terlihat Yesus dilahirkan. Mukjizat-mukjizat yang Dia lakukan sampai pada akhirnya adik-adik Yesus mati di atas kayu salib.
dan dibangkitkan dari orang mati. Pada saat orang melihat Yesus dibangkitkan, barulah mereka melihat bahwa bagian utamanya sudah dapat dilihat. Aku mengerti, Kak. Jadi kita harus mengikuti buku petunjuk, yaitu Alkitab ini ya, Kak. Supaya kita bisa melihat janji-janji Tuhan buat kita. Benar sekali Mikaela. Itulah adik-adik mengapa kita harus selalu rajin membaca Alkitab. Karena di Alkitab itu mulai dari awal sampai akhir, yaitu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya menceritakan mengenai janji-janji Tuhan kepada setiap kita. Dan jika kita mau percaya dan taat kepada perintahnya, maka semua yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik kita. Betul kan Kak Jeffrey? Benar sekali Kak Dirman. Dan Tuhan telah berjanji suatu saat akan datang untuk menjemput kita dan akan memerintahkan sebagai raja bersama kita. Itulah pengharapan kita selama di dunia ini adik-adik. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Betul sekali. Pertanyaan dari Kak Durman, pertanyaan pertama, siap-siap ya. Apa yang menyebabkan terputusnya hubungan Allah dengan manusia? Kak Jeffrey tahu Kak Durman? Wow. Adik-adik tahu nggak ya? Pasti tahu Kak Jeffrey. Tadi kan udah dengerin firman Tuhan dari awal. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat melihat janji-janji Tuhan di dalam setiap hidup kita? Adik-adik dapat mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids Dan IG DNA Kids. Nah adik-adik, kita tunggu jawaban adik-adik ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ayo sekarang boleh pergi ambil peralatannya. Peralatannya disiapkan karena kita akan beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, corrugated board, lem fog, konkot 4 warna yang warnanya gradiasi, spidol putih, lem tembak, gunting, tali rami, cutter, penggaris. Buat pola salib seperti ini. Pasang tali raminya di atas pola ini ya. Jadi menggunakan lem tembak. Hati-hati menggunakan lem tembak. Kalau nggak ada pakai lem uhu aja. Nah seperti ini adik-adik. Sekarang kita buat selapis lagi ya, lebih tinggi lagi. Nah adik-adik kakak buat kira-kira tingginya nih 1 cm lah ya. Nah kalau sudah ini kakak gunting. Pot yang warna-warni tadi potong lebarnya kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Lalu digulungnya yang rapet ya. Jadi tingginya tuh beda-beda adik-adik ya. Ada yang 1 cm, ada yang 1,5 cm ya. Tuh kakak udah buat banyak tuh seperti ini. Kalian buat juga sebanyak-banyaknya. Olesi alasnya nih menggunakan lem fog. Lalu kita masukkan bulatan-bulatan dari konkot yang kita buat tadi. Adik-adik masukkannya tuh warnanya di selang-seling ya. Jangan satu warna sederet, kurang bagus. Seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau penuhkan semuanya ya dengan bulatan-bulatan dari konkot ini.
Nah, sudah jadi adik-adik. Talipnya sudah penuh dengan gulungan kertas Concord-nya. Bagus kan? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ajak anak bermain puzzle bersama sambil menjelaskan bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan anak seperti puzzle. Baru dapat dipahami setelah rencana itu terjadi. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Adik-adik boleh lihat QR code yang ada di layar handphone adik-adik dan TV adik-adik. Boleh minta tolong sama mama papa untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tolong berkati orang tua kami dan orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan, tolong juga supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus berkati gembala kami, Paniko beserta keluarganya, agar beliau diberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga ingin berdoa untuk gembala kami di tempat ini, yaitu adalah Pak Samuel beserta juga keluarganya, agar diberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan juga. Kami juga ingin berdoa
untuk Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya, agar Tuhan Yesus berikan hikmat dan kepimpinan, sehingga Pak Joko Widodo bisa memimpin negara dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia agar pandemi COVID-19 segera selesai, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar Kau terus berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang bersedia katakan, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan hari ini kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tidak usah sedih, karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.